Halo sahabat sehat semua, selamat datang di ruang dengar yang menenangkan ini. Bersama saya, Dr. Ratna Widianingrum, kita akan membahas topik-topik kesehatan yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penting banget untuk diperhatikan. Hari ini, kita akan bahas satu pertanyaan yang sering saya dengar. Dok, kenapa ya kalau saya sujud atau jongkok, lutut saya bunyi krek-krek? Itu normal atau berbahaya? Nah, kalau kamu juga pernah mengalaminya, yuk kita kupas bersama dengan bahasa yang santai tapi ilmiah. Siapkan telinga dan hati yang tenang, kita mulai. Apa itu bunyi krek di sendi? Bunyi ini dalam istilah medis disebut crepitus. Crepitus adalah suara yang muncul dari sendi ketika kita menggerakkannya. Bisa terdengar seperti letupan kecil, retakan ringan, atau bahkan seperti gesekan antar tulang. Yang sering terjadi adalah saat sujud dalam sholat, jongkok ambil barang, atau bangkit dari duduk. Kadang tidak menimbulkan rasa sakit, tapi kadang juga bikin was-was. Apakah ini pertanda ada yang rusak di tubuh kita? Penyebab sendi bunyi saat sujud atau jongkok. Mari kita bahas satu persatu penyebab umumnya. 1. Gas dalam cairan sendi. Di dalam sendi kita ada cairan pelumas bernama sinovial. Kadang, pergerakan mendadak membuat gas nitrogen dalam cairan itu pecah. Inilah yang menimbulkan suara pop atau krek. Biasanya tidak berbahaya dan terjadi secara alami. 2. Tulang rawan mulai menipis. Seiring usia, lapisan pelindung di ujung tulang, yaitu tulang rawan, bisa menipis. Ketika ini terjadi, permukaan sendi menjadi kasar dan menghasilkan suara saat digerakkan. Terjadi secara bertahap, terutama di usia 40-an ke atas. 3. Ligamen bergeser. Ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Saat kita bergerak ekstrim, seperti sujud atau jongkok, ligamen bisa sedikit bergeser dan kembali ke posisi semula. Nah, ini bisa menimbulkan suara klik. Biasanya tidak disertai rasa sakit. 4. Jarang bergerak. Gaya hidup terlalu banyak duduk atau malas bergerak bisa menyebabkan sendi menjadi kaku. Begitu digerakkan, timbullah suara akibat gesekan antar komponen sendi. Tubuh kita sebenarnya cuma minta satu halo, ayo bergerak. 5. Awal dari osteoartritis. Kalau suara sendi disertai nyeri, bengkak, atau kaku, bisa jadi ini adalah tanda awal osteoartritis, yaitu peradangan sendi yang umum terjadi di usia lanjut, khususnya di lutut dan pinggul. Kalau ini terjadi, perlu penanganan lebih lanjut. Kapan harus waspada? Kalau kamu mendengar suara pada sendi, perhatikan baik-baik. Apakah disertai gejala berikut? Nyeri saat bergerak, bengkak di sekitar sendi, rasa kaku di pagi hari lebih dari 30 menit, kesulitan melakukan gerakan sederhana seperti jongkok atau berdiri? Kalau iya, sebaiknya periksa ke dokter. Lebih cepat ditangani, lebih baik hasilnya. Tips menjaga kesehatan sendi. Berikut beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga sendi tetap sehat dan tidak gampang bunyi. 1. Minum air putih cukup. Cairan sendi butuh air agar tetap licin dan berfungsi optimal. 2. Makan makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan laut, vitamin D, kolagen, bisa dari tulang ayam atau sup kaldu tulang. 3. Rutin bergerak. Pilih olahraga yang ringan tapi rutin. Contohnya jalan kaki, yoga, bersepeda, atau renang. 4. Jaga berat badan. Semakin berat tubuhmu, semakin besar beban sendi, terutama lutut. 5. Pertimbangkan herbal. Beberapa herbal alami seperti jahe, kunyit, temulawak dikenal membantu mengurangi peradangan sendi secara alami. Sahabat sehat,
Bunyi sendi saat sujud atau jongkok memang bisa terasa aneh. Tapi jangan buru-buru panik ya. Bisa saja itu normal, bisa saja juga jadi sinyal awal dari kondisi tertentu. Yang penting adalah dengarkan tubuhmu. Tubuh itu seperti sahabat baik. Dia selalu memberi tanda, kecil maupun besar, agar kita lebih peduli dan menjaga. Terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Saya Dr. Ratna Widianingrum, pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik kesehatan yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap aktif dan jangan lupa sayangi sendi-sendi tubuhmu. Sampai jumpa!